Shalom, haleluya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali pada pagi hari ini, kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan dalam program Memulai Hari Bersama Kristus. Dengan saya, Pendeta Giri Tengker. Dan saya Arti Indira Pardede. Hari ini kita masuk ke dalam bagian yang ketujuh dari serial khotbah buah roh. Tapi sebelumnya, mari kita mau tundukkan kepala sejenak, teduhkan hati, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ingin merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun kami untuk kami boleh melakukan segala hal yang terbaik kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus, haleluya, amin. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini berjudul Kesetiaan di Tengah Tantangan. Ayat bacaan kita saat ini terambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-20. Orang yang setia akan mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Kesetiaan adalah salah satu karakter Allah yang luar biasa. Allah selalu setia kepada janjinya, meskipun kita sering gagal setia kepadanya. Dalam bahasa Yunani, kata untuk kesetiaan adalah pistis, yang juga berarti iman, kepercayaan, atau komitmen yang teguh. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan bukan hanya tentang tetap bertahan dalam suatu hubungan, tetapi juga tentang percaya dan berpegang teguh pada sesuatu yang benar, bahkan saat menghadapi kesulitan. Di dunia ini, kesetiaan semakin langka. Banyak orang mudah sekali menyerah dalam pernikahan, persahabatan, pekerjaan, bahkan dalam hubungan dengan Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam kesetiaan dan mengapa kesetiaan begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Saudara pernah nonton film yang judulnya Hachiko, yang diambil dari sebuah kisah nyata seekor anjing di Jepang yang selalu menunggu tuannya pulang dari kantor setiap sore di stasiun kereta. Dan bertahun-tahun anjing yang bernama Hachiko itu melakukan hal yang sama, sehingga setiap kali tuannya pulang dari kantor, dia selalu ada di stasiun untuk menunggunya. Sampai pada satu hari yang tragis, tuannya meninggal dunia dan tidak pernah kembali. Namun saudara tahu apa yang dilakukan oleh Hachiko yang adalah seekor anjing itu? Dia tetap datang ke stasiun setiap hari selama 10 tahun. Dia menunggu tuannya yang tidak pernah kembali. Kesetiaan anjing ini menjadi simbol betapa berharganya sebuah komitmen. Tetap setia meskipun keadaan berubah. Lalu jika seekor anjing bisa menunjukkan kesetiaan seperti itu, bukankah kita sebagai manusia yang lebih mulia, harusnya kita lebih setia dalam hidup kepada Tuhan dan kepada orang-orang terdekat kita, keluarga, pernikahan, suami istri kita? Pertanyaan yang harus kita jawab, mengapa kita harus setia? Yang pertama, karena Tuhan itu setia. Dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Kesetiaan Tuhan tidak tergantung pada keadaan atau perasaan, tetapi pada karakternya yang tidak berubah. Saudaraku, jika Tuhan sudah setia kepada kita, bukankah
kita sebagai umat Tuhan juga harus belajar untuk setia kepadanya. Yang kedua, kesetiaan itu membawa berkat. Itu sebabnya Amsal 28 ayat 20 berkata bahwa orang yang setia akan mendapat banyak berkat. Artinya apa, saudara? Orang yang tetap setia akan mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Saudara masih ingat kisah tentang Yusuf di Mesir? Bagaimana ia difitnah dan dipenjara? Ia bisa saja memilih untuk pada akhirnya meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhan, melupakan mimpinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ia tetap setia kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir. Saudara, mungkin sekarang ini engkau mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Engkau mengalami hal-hal yang buruk. Engkau mungkin difitnah, dijatuhkan, disingkirkan oleh orang-orang sekitarmu. Dalam hidup ini Anda punya pilihan. Apakah Anda mau melupakan semua janji Tuhan, visi mimpi yang Tuhan pernah kasih, atau Anda tetap setia kepada Tuhan? Dan kalau Anda memilih untuk tetap setia kepada Tuhan, sama seperti Yusuf, pada akhirnya Tuhan pasti akan mengangkat kita, sehingga ketika Tuhan angkat, janjinya digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang ketiga, kesetiaan menunjukkan karakter Kristus dalam hidup kita. Lukas 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara besar." Kesetiaan bukan hanya tentang hal-hal besar, tetapi juga tentang kesetiaan dalam hal-hal kecil, seperti setia dalam doa meskipun tidak melihat jawaban langsung, setia dalam pekerjaan meskipun tidak dihargai, setia dalam pernikahan dan hubungan meskipun ada tantangan. Kesetiaan itu dalam hal-hal kecil menunjukkan karakter sejati seseorang. Lalu bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Matius 6 ayat 33 yang merupakan ayat hafalan banyak orang Kristen, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, saudara, bagaimana kita bisa hidup dalam kesetiaan? Jadikan Tuhan sebagai prioritas utama. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai pusat sentral daripada kehidupan kita, kita akan lebih mudah tetap setia dalam setiap aspek kehidupan. Kenapa demikian? Karena yang kita prioritaskan adalah Tuhan. Dia adalah pribadi yang setia. Dan kalau kita mempercayakan hidup kita mencari wajah Tuhan, bukankah karakter itu akan terpancar, terimpartasi dalam kehidupan kita? Karena dengan siapa kita bergaul akan membentuk karakter kita mirip dengan orang yang bergaul erat dengan kita. Jadi kalau kita cari wajah Tuhan, bergaul dengan Tuhan, maka karakter Tuhan yang setia akan juga terimpartasi dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, berpegang pada firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 105, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dalam dunia yang penuh dengan godaan, hanya firman Tuhan yang dapat membimbing kita agar kita tetap setia." Dan yang ketiga, saudara, meminta kekuatan dari Roh Kudus. Kenapa? Karena kesetiaan bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kekuatan sendiri, tetapi harus berasal dari Roh Kudus yang bekerja dalam kita. Makanya Galatia 5 ayat 22-23 mencatat bahwa kesetiaan adalah bagian dari buah roh.
Kita harus sadar bahwa dunia sekarang ini menawarkan banyak sekali godaan supaya engkau meninggalkan kesetiaan. Dunia menawarkan banyak hal supaya engkau tidak setia lagi sama Tuhan. Dunia menawarkan banyak hal supaya engkau berpaling dari suamimu, istrimu, keluargamu. Dunia menawarkan banyak sekali hal yang bisa membuat orang-orang Kristen yang kelihatannya rajin ibadah, rajin pelayanan, rajin gereja, pada akhirnya bisa berpaling. Itu sebabnya kita tidak bisa mengandalkan kekuatan sendiri. Kita harus minta kekuatan dari Roh Kudus. Kita baca dalam Alkitab, saudara, ada banyak sekali orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang punya sesuatu yang spesial, toh pada akhirnya bisa jatuh pada ketidaksetiaan. Itu sebabnya, yuk kita berjuang sama-sama. Minta kekuatan dari Roh Kudus. Saat kita lemah, kita bisa berdoa, Tuhan, tolong aku agar tetap setia kepadamu, kepada keluarga, kepada suami istriku. Bahkan ketika ada banyak tantangan yang aku harus hadapi, ada banyak godaan yang mungkin dunia tawarkan, tetapi ini hidupku ya Tuhan, aku memilih untuk tetap setia. Ingat, kesetiaan adalah bukti kasih yang sejati. Saudara di dalam Kristus, kesetiaan bukan tentang perasaan, tetapi tentang komitmen. Dunia ini penuh dengan orang yang hanya setia saat semuanya berjalan baik-baik saja. Tetapi kita di dalam Kristus harus sungguh-sungguh hidup dalam roh, akan tetap setia bahkan ketika keadaan menjadi sangat sulit. Hari ini, marilah kita memilih untuk menjadi orang yang tetap setia kepada Tuhan dan sesama, apapun yang terjadi. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu mengajarkan kami untuk tetap setia kepadamu dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin Roh Kudus-Mu menuntun hari-hari kami untuk kami berjalan sesuai kebenaran firman-Mu. Sehingga apapun yang kami kerjakan lakukan, itu memuliakan nama-Mu. Berkatilah suami kami, istri kami, anak-anak kami, dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Kesetiaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadamu. Terpujilah nama-Mu Yesus Allah yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Selamat menjalankan aktivitas saudara. Dan jangan lupa untuk memulai hari bersama Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.